Dan sebelum saya lanjutkan, tentu karena kita lama tidak secara kontinu terus menerus ngaji, mungkin ada yang kurang paham atau lupa bahwa sesungguhnya kajian ini merupakan kajian lanjutan dari hal-hal yang telah didistorsikan. Ada istilah-istilah yang telah didistorsikan oleh ulama-ulama, yaitu di dekade para tabi'in. Artinya sudah keluar dari pakem yang ditanamkan oleh para sahabat-sahabat dulu. Sudah kita jelaskan mulai dari istilah fikih, yang asal mulanya fikih itu adalah kajian ilmu tentang ilmu akhirat. Ada istilah ilmu itu sendiri. Nah, itu artinya bahwa istilah fikih itu juga terjadi distorsi gitu. Begitu juga istilah ilmu itu juga terjadi distorsi. Dan kajian kita sudah membahas tentang 3 hal yang telah didistorsikan tadi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, yaitu bagian keempat yang juga sekaligus bagian yang telah mengalami perubahan atau distorsi, yaitu pada abad atau di zaman tabi'in. Untuk itu mohon disimak, dikaji dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lafdzur rabi'u, adapun lafadz yang keempat. Al-dzikru yaitu zikir, wat tadzkiru dan tadzkir. Jadi kajian kali ini adalah kajian tentang zikir dan tadzkir. Zikir itu artinya ingat, tentu yang dimaksudkan ingat kepada Allah. Sedangkan tadzkir itu adalah mengingatkan. Jadi kalau zikir itu di diri seorang hamba ingat kepada Allah. Sedangkan tadzkir adalah seseorang mengingatkan kepada orang lain agar supaya ingat kepada Allah. Faqad qala, telah dawuh siapa Allah Ta'ala, wa dzakir, maka ingatlah kepada Allah. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya ingat kepada Allah itu tanfa'u, memberikan manfaat. Apa yang ingat kepada Allah, yaitu lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Surat Az-Zariyah itu ayat 55. Wa qad warada, dan sungguh telah datang fisanai, tentang pujian terhadap siapa? Ala majalis dzikri, terhadap majelis-majelis zikir, tempat-tempat zikir. Apa akhbarun, yaitu hadis-hadis atau riwayat-riwayat katsiratun yang banyak. Akhirnya berbicara masalah majelis zikir. Sesungguhnya majelis zikir adalah tempat di mana dari sekian banyak hadis-hadis itu telah memberikan pujian, pujian atau apresiasi kepada tempat yang disebut dengan majelis zikir. Takaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti dawuhnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Idza marartum, apabila lewat siapa kalian biriyadil jannati, yaitu lewat atau melewati akan pertamanan surga, maka farta'u, maka nikmatilah. Maka kemudian ditanya, wakilah ditanya Rasulullah, wama riyadul jannati, wama, dan itu apa riyadul jannati, adapun yang dimaksudkan dengan pertamanan surga. Kala, maka jawab Nabi, majalisul dzikri, yaitu majelis zikir. Ini satu, bagaimana ya pujian-pujian hadis itu terhadap majelis zikir. Terbukti ketika
Ada beberapa sahabat itu lewat, ya. Kemudian Nabi mengatakan bahwa ketika kamu melewati Riyadil Jannah, pertamanan surga, maka nikmatilah di situ itu. Tentu tidak mengerti, para sahabat tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan Riyadil Jannah, karena surga masih belum dihadirkan kok. Dan ini masih hidup di dunia kok sudah disampaikan Nabi, disampaikan oleh Nabi ada pertamanan surga di dunia ini loh. Tentu para sahabat kan bertanya. Maka dawuhnya Nabi, yang dimaksudkan Riyadil Jannah itu adalah majalisul dzikri, yaitu majelis-majelis zikir. Wa fil hadis, di dalam hadis yang lain. Ini pertama, ya, pertama yang membuktikan bahwa majelis zikir itu banyak sekali hadis-hadis Nabi yang telah memberikan apresiasi, yang telah memuji kepada majelis-majelis zikir itu. Hadis kedua adalah inna lillahi ta'ala malaikatas sayyahina. Sesungguhnya inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki malaikatas sayyahina, yaitu malaikat-malaikat yang keliling tugasnya di dunia. Siwa malaikatil khalqi, selain malaikat-malaikat yang menangani makhluk, ya, artinya malaikat-malaikat yang ada yang memenuhi kebutuhan makhluk ini di dunia ini, di bumi ini, bahwa sesungguhnya Allah memiliki malaikat secara khusus. Tugasnya adalah sayyahin, melancong, keliling, ya, mengelilingi dunia ini. Terus kemudian idza ra'au, bila ra'au, melihat siapa si malaikatus sayyahin tadi, melihat majalis dzikri, akan majelis-majelis zikir, yunadi, maka memanggil, menyeru siapa ba'duhum, sebagian malaikat, ba'dun, pada sebagian yang lain dari temannya tadi. Allah, halimu, kesinilah kalian semua, ila buhyatikum, kepada tujuan kalian. Jadi ini luar biasa ini, ya. Jadi ketika malaikat sayyahin ini, di antara mereka ada yang menemukan kok ada majelis zikir di situ, ditemukan oleh sebagian malaikat, maka malaikat yang lain itu dipanggil oleh temannya yang menemui majelis itu. Hehehe, ayo ke sini, itu tujuanmu, itu ada itu. Apa yang terjadi kemudian? Fayatuna, maka kemudian mereka malaikat itu datang kepada majelis zikri. Setelah datang, fayatunahum, maka kemudian mereka datang kepada majelis zikir. Tidak sekedar datang, tapi wayahufuna, dan mereka kemudian mengepung siapa malaikat kepada majelis zikir itu. Artinya ikut juga di situ, wayastamiuna, dan kemudian mereka ikut mendengarkan. Ini dua, ya. Makanya tadi itu diawali bahwa bicara masalah majelis zikir ini sesungguhnya, ya, bahwa majelis zikir itu adalah tempat yang sangat istimewa dan sangat terpuji. Terbukti banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan betapa hebatnya majelis zikir itu, mendapatkan apresiasi dan pujian dari Nabi besar Muhammad SAW dalam banyak hadisnya itu. Di antaranya dua ini tadi. Kemudian ala fadhkurullaha wa dzkaru anfusakum. Ala, ingatlah. Ala ini disebut dengan harfut tanbih, ya, yaitu sebuah huruf atau yang maknanya adalah mengingatkan, atau bisa juga yaitu disebut sebagai harful istiftah, sebagai pembuka dari sebuah penjelasan. Fadhkuru, maka ingatlah, ya, kalian semua Allah wa dzakaru, dan ingatlah anfusakum, akan dirimu sendiri,
akan jiwamu. Lafanukila, maka kemudian dipindahkan atau dialihkan. Apa zalika, tentang makna zikir itu, ilama, kepada sesuatu taro yang kau melihat di mana aktsarul wu'adi, akan kebanyakan para ahli penasihat fi hadzal zamani, yaitu pada zaman ini. Artinya begini loh, setelah kita menukil dua hadis, ya, setelah dinukil dua hadis tentang terpujinya majelis zikir itu, karena ini menjelaskan masalah distorsi, ya, penyelewengan, maka ingat kan, ya, atau ketahuilah bahwa ketika kalau sudah seperti ini, kamu harus betul-betul fadzukurullah, ingatlah kalian kepada Allah, dan ingat pula akan anfusakum, akan jiwa kalian. Dari hadis ini kemudian fanukila, kemudian dialihkan apa dzalika, itu makna zikir itu, ilama, kepada sesuatu taro yang engkau telah melihat, di mana engkau melihat aktsarul wu'adi, akan kebanyakan para ahli penasihat, para penceramah itu, biha zamani, yaitu di zaman sekarang itu, mereka itu yuwadibuna, hanya fokus, hanya peduli, hanya fokus mereka atau memperhatikan alaihi, atas ma, ya, alaihi, atas ma, wawa adapun ma, bahwa adapun sesuatu yang difokuskan itu, jadi al-kisosu, yaitu tentang kisoh-kisoh, wal ash'aru, dan syair-syair, wasyathu, syathu itu apa, syatoha itu maknanya adalah sebuah ungkapan yang sulit dipahami oleh akal dari kalangan orang-orang sufi. Watomatu, dan tomat, yaitu sebuah pembicaraan yang sulit dipahami, dan ini juga akan menimbulkan bencana, bahaya ini. Artinya bahwa telah terjadi penyelewengan, perubahan pemahaman tentang zikir, terutama, ya, di dekade sekarang, di zaman sekarang, di mana ketika bicara zikir, kalau di zaman sekarang ini sudah tidak seperti yang dikehendaki di zamannya para sahabat. Satu misal sekarang zikir itu yang banyak adalah isinya tentang apa, kisah-kisah, menceritakan sesuatu yang tidak begitu manfaat, dan kemudian menyampaikan syair-syair, pantun, puisi, kalau bahasa anak buranya itu pelegiran itu, ya, dan cerita tentang apa, syatohat namanya, ungkapan-ungkapan dari orang-orang sufi yang sulit dipahami itu, watomati, dan satu ungkapan juga yang sulit juga dipahami, dan ini berdampak berbahaya ini. Nah, yang muncul di dekade sekarang itu yang terjadi. Jadi tidak seperti apa yang dikehendaki oleh para sahabat-sahabat dulu, yang dikehendaki oleh Nabi dulu tentang istilah zikir itu. Dimana bicara zikir itu nanti di situ itu sudah banyak kisah-kisah, cerita-cerita, ya, kemudian bersair, pidato dengan menggunakan syair-syair, pantun, menggunakan puisi, dan kemudian menceritakan tentang, yaitu hal-hal syatohat, ungkapan-ungkapan yang sulit dipahami, menukil dari kata-katanya para sufi yang sulit dipahami itu, watomati, dan mengungkapkan kata-kata yang berbahaya, dan nanti endingnya bahayanya tentu kepada mustami'in, orang-orang awam ini. Nah, ini empat ini yang terjadi
di masa sekarang ini kita hidup ini yang terjadi itu ya. Jadi istilah zikir itu sudah berubah. Dimana kalau zikir di zamannya Rasulullah dulu adalah ya murni zikir, ya zikir dimana kepentingannya adalah untuk bisa takarub kepada Allah, bisa ingat kepada Allah. Ya, bagaimana kemudian ibadahnya menjadi istiqomah, jiwanya menjadi jiwa yang takarub kepada Allah. Nah, sementara kalau di zaman sekarang kan enggak. Jadi zikir itu sudah berubah menjadi sebuah apa? Yaitu ceramah-ceramah, yang mana ceramah-ceramah isinya tentang cerita-cerita, ngalor ngidul, dan pembacaan syair-syair itu yang terjadi. Amal kisosu maka adapun kiso-kiso atau cerita-cerita, faya maka adapun cerita atau kisosu itu bid'atun adalah sesuatu yang mengada-ngada. Lebih-lebih di dalam pidatonya itu, padahal di situ tajuknya zikir bersama. Begitu di situ isinya tidak berzikir, bukan sebagai majelis untuk ingat kepada Allah gitu loh. Kalau ngajinya saya ngaji, tapi kemudian menjadikan jamaah atau majelis zikir itu menjadikan fokus untuk ingat kepada Allah, ini sulit terjadi di zaman sekarang. Maka itu yang ada yang banyak cerita-cerita menceritakan tentang para wali-wali gitu ya, yang hebat bisa terbang, bisa begini gitu ya. Bahaya maka adapun kisah-kisah seperti itu adalah bid'atun. Bid'ah artinya tidak pernah dicontohkan Nabi. Kalau bicara majelis, bicara tentang majelis zikir. Waqad waroda dan sungguh telah datang apa nahyu salafi, larangan orang-orang soleh dulu. Anil julusi itu larangan duduk ilal kusosi, yaitu menuju kepada orang-orang ahli dongeng, ahli kisah. Bahkan dulu ulama-ulama dulu itu ya, ulama-ulama di zamannya sahabat ini dulu itu pesan betul, akhirnya muncullah, karena yang muncul majelis zikir itu di zaman itu sudah mengarah kepada bukan lagi fokus untuk zikir kepada Allah, ya sudah tidak fokus untuk zikir kepada Allah. Maka kemudian yang terjadi seperti itu, ya maka yang terjadi seperti itu lagi. Maka itu dilihat ini kok semakin lama kok semakin jauh apa yang dimaksud dengan zikir dan tadzkir, maka kemudian ada sebuah larangan waqad, yaitu warodah dan telah datang apa nahyu salafi, larangan ulama-ulama dulu anil julusi akan duduk-duduk ilal kustosi, menuju atau bersama dengan orang-orang yang ahli mendongeng, ya. Waqalu dan mereka berkata, siapa ulama salaf ini? Begini narasinya ketika ada larangan, beliau memberikan satu argumentasi. Ulama-ulama salaf dulu di zamannya sahabat itu, lam yakun tidak ada apa zalika, itu julus duduk bersama ahli dongeng-dongeng itu nggak ada di zamani Rasulullah SAW, di zamannya Rasulullah SAW. Wala dan tidak pernah juga ada teladan, yaitu ketika harus mendengarkan ceramahnya pendongeng-pendongeng itu juga tidak ada di zamannya Abi Bakrin, yaitu di zamannya Abu Bakar. Dan tidak ada pula wala Umar, dan tidak ada pula di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi kepada keduanya. Hatta dhaharat, sehingga muncul al-fitnatu, yaitu kesemrawutan, muncul fitnah-fitnah ini baru muncul sekarang. Wa dhaharat dan kemudian bermunculan al-qussasu, ahli pendongeng-pendongeng itu. Ya, ahli pendongeng-pendongeng itu muncul. Dan ini sudah dirasakan memang di zamannya sahabat ini.
Waruya dan diceritakan anna Ibnu Umar, sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoi anhuma kepada Ibnu Umar dan Abdullah. Bagaimana beliau meridhoi bahwa telah diriwayatkan, telah diceritakan cerita tentang Ibnu Umar di mana kharaja, telah keluar Ibnu Umar minal masjidi, dari masjid. Ibnu Umar keluar dari masjid, ya, faqala, kemudian sambil mengungkapkan sebuah kata-kata. Faqala, kemudian berkata, ma akhrajani illal qasu. Ma akhrajani, tiada mengeluarkan ni kepadaku illal qasu, kecuali seorang pendongeng. Walaulahu, dan andaikan tidak ada, yaitu pendongeng, al qasu, lama kharajtu, nistaya pasti tiada, kharajtu, keluar siapa? Aku. Ini namanya kita sudah mafhum, mestinya itu lama kharajtu. Tentu ketika itu aku tidak akan pernah keluar akan dari masjid, begitu. Jadi katanya Ibnu Umar, aku itu tidak pernah keluar dari masjid. Begitu masuk masjid aku langsung udah istiqomah lama-lama. Dan itu tidak pernah terjadi kecuali ya ini yang bisa mengeluarkan aku tidak bisa istiqomah di masjid itu ya karena ada pendongeng. Karena dulu di haram itu, di kota Mekah maupun Madinah itu tradisinya taklim itu dengan istilah halaqah. Ada lingkaran-lingkaran gitu, ngaji Quran, ngaji hadis, ya, ngaji tentang ilmu, dan kemudian dijelaskan tentang banyak hal. Nah, di situ itu di zaman itu juga mulai bermunculan orang yang menawarkan ilmu itu cuma hanya sekedar cerita-cerita, yang ahli kisah itu. Nah, pada waktu itu Ibnu Umar katanya, aku ya kerasan di masjid ini selama masih ada pendongeng yang ada di dalam masjid itu. Waqala, dan kemudian dawuh atau berkata siapa Dumroh, yaitu sahabat Dumroh. Itu aku katakan li Sufyan As-Sauri, kepada Sufyan As-Sauri. Aku pernah berkata kepada Sufyan As-Sauri, kataku begini, nastakbilul qasi, kami akan menyambut al-qasi, akan si pendongeng, biwujuhina, dengan cara-cara kami. Aku akan sambut itu dengan wujuhina, dengan cara kami atau dengan wajah angker kami. Ya, dengan wujuhina itu dengan wajah-wajah kami bisa, dengan cara kami. Faqala, sambil berkata, siapa si Dumer ini saya? Ya, begini bilangnya, walau al bid'ah dhuhurakum, walau berpalinglah kalian al bid'ah kepada orang ahli bid'ah, dhuhurakum, yang ada di depan kalian. Ini jadi disambut dengan ucapan seperti itu. Orang-orang ahli kisah itu, ahli kisosu, ahli cerita-cerita pendongeng-pendongeng itu oleh yaitu Zumrah itu disambut dengan cara beliau dengan mengatakan, kamu nggak usah duduk untuk mendengarkan pendongeng-pendongeng itu dalam halaqah itu. Sudah kamu berpaling. Hendaklah kamu berpaling kepada orang-orang ahli bid'ah yang ada di depanmu. Waqala, kemudian berkata siapa? Ibnu Aun. Ibnu Aun juga berkata, ini pengalaman-pengalaman loh ini. Pengalaman yang diceritakan oleh para ulama, para sahabat ketika di situ mulai masjidnya itu diisi oleh pendongeng-pendongeng. Ceramahnya itu hanya dongeng-dongeng doang. Ya. Waqala Ibnu Aun, kemudian dawuh siapa Ibnu Aun, dakhaltu, pernah masuk siapa aku,
untuk menemui ala Ibnu Sirin, yaitu kepada Ibnu Sirin. Faqala, maka kemudian bertanya, maka al yauma min khabarin, katanya ya, maka apakah ada apa ma al yauma hadi ini min khabarin, dari khabar, artinya ada kabar apa hari ini gitu loh. Fakultu, maka kemudian aku jawab, katanya Ibnu Aun ya, jadi beliau masuk untuk apa namanya, untuk sowan kepada Ibnu Sirin, terus ditanya oleh Ibnu Sirin, ada kabar apa hari ini? Maka aku bilang, fakultu, maka aku jawab, nahal amiru al-qussasu ayyakussu, nah telah melarang siapa al-amiru, yaitu pemerintah. Pemerintah telah melarang siapa? Al-qussasu, kepada orang ahli dongeng. Orang-orang ahli dongeng dalam masjid itu dilarang oleh pemerintah, ayyakussu, yaitu mereka bercerita, dilarang bercerita mereka itu, pendongeng-pendongeng di masjid itu. Faqala, maka kemudian jawab siapa si Ibnu Sirin, uffiqa lissawabi, semoga diberikan ya pertolongan lissawabi, untuk selalu benar. Wa dakhala, dan masuk suatu ketika al-Amasu, yaitu Amas, masuk Jami al-Basrati, ke masjid Jami Basro. Faro'ama, kemudian melihat siapa si Amas, koson, seorang pencerita, yakusu, yang bercerita, koson yakusu, ini sifat ini. Faro'a, maka melihat, saya ulangi lagi. Jadi suatu ketika Amas masuk Masjid Basro. Faro'a, maka kemudian melihat siapa Amas, koson, ada seorang pendongeng, yakusu, yang sedang bercerita ini. Jadi Amas pada waktu masuk ke Masjid Basro, dilihatnya di situ ada pendongeng di halaqah itu yang sedang mendongeng. Wa yaqulu, dan kemudian berkata siapa Amas, ya yaqulu, dan berkata, haddatsana al-A'masu, telah meriwayatkan atau menceritakan kepada A'mas. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa al-A'masu, A'mas. Fatawassata, maka kemudian langsung menengahi al-halaqata, yaitu di tengah-tengah halaqah itu, tempat kajian ilmu itu, kajian orang yang cerita itu. Waja'ala, dan kemudian menjadikan siapa Amas yantifu hale, yaitu menjabut sya'ro ibtihi, yaitu bulu ketiaknya. Jadi ini cerita Ibnu Aun ini berarti ya, telah menceritakan kepada kau, katanya Ibnu Aun ini, bahwa suatu ketika Amas itu, nah, ini yang cerita Ibnu Aun ya, insyaallah begitu. Cerita tentang Amas itu pernah menceritakan kepada beliau. Beliau apa yang dilakukan Amas, yaitu fatawassatol halaqah. Fatawassato itu mengambil posisi di tengah-tengah al-halaqata, akan halaqah, di lingkaran orang sedang menyampaikan kisah itu, langsung duduk di situ. Kemudian apa yang dilakukan, waja'ala, dan menjadikan siapa Amas itu yantifu, menjabuti sya'ro ibtihi, yaitu bulu ketiaknya. Faqala, maka berkata siapa al-qasu, pendongeng itu, karena merasa tersinggung pendongeng itu kan, tiba-tiba Amas itu duduk di tengah-tengah, di kerumunan orang ya yang sedang mendengarkan, dan ada pendongeng tadi. Amas langsung duduk di tengah-tengah itu, karena dia sangat risih, sangat benci kalau masjid itu diisi pendongeng-pendongeng itu. Nah, di situ sambil apa, mempermalukan pendongeng itu sambil menjabut bulu ketiaknya.
Apa katanya komentarnya si pendongeng itu ketika tempat ngajinya itu dikisruh sama si Akmas? Bilangnya gini, ya Syekh ala tastahi, nih Syekh ala tastahi, tidakkah sampean tuh malu? Sampean loh, ada orang ceramah kok. Ya, saya ini sedang ceramah kok tiba-tiba sampean duduk di tengah-tengah khalayak ini di depan saya, ya. Kemudian sampean itu sambil menjabut bulu, ya, sambil menjabut bulu ketiakmu itu loh. Apa tidak malu sampean itu? Bagaimana maka jawab Ahmas, 5. Bu, mengapa? 5. Karena apa? Anak adapun aku. Kenapa harus malu gitu loh? Anak adapun aku fi sunnatin, sedang dalam melakukan kesunahan. Wa anta, sedangkan engkau fi kadhibin, ada di dalam yaitu kebohongan. Loh, tidak salah tak? Sampai kau bilang, justru sampai bilang aku tidak malu itu loh. Loh, ngapain harus malu? Tidakkah apa yang aku perbuat dengan menjabuti bulu ketiakku itu bagian daripada sunnah, sementara kamu yang hanya dongeng-dongeng? Itu adalah perbuatan itu adalah perbuatan bohong. Zikir kamu rubah jadi dongeng. Anal Akmas, aku adalah Akmas loh. Kamu tidak tahu siapa aku? Anal Akmas. Wama, dan sesuatu hadbastuka yang telah aku ceritakan kepadamu. Wa qala Dawud, siapa Ahmad, yaitu Syekh Ahmad. Asarun nasi, adapun kebanyakan orang. Apanya kadiban, bohongnya itu al-qusosu, pendongeng-pendongeng, wasu'alu, dan peminta. Kebanyakan, ya, kebanyakan di antara orang yang banyak sekali bohongnya itu adalah pemidato-pemidato yang banyak cerita. Bahaya loh, hati-hati sebagai seorang mubaligh. Ya, biasanya tidak bisa kontrol diri. Ya. Dan yang banyak itu terjadi kebohongan di antara kebanyakan orang itu dilakukan oleh para pendongeng-pendongeng, wasu'alu, dan orang-orang minta. Orang minta itu juga banyak yang bohong, karena biasanya orang minta itu kan tidak punya, tapi banyak yang minta itu justru adalah banyak orang kaya. Nah, ternyata dua kelompok ini yang di antara manusia yang banyak melakukan kebohongan, yaitu para pendongeng-pendongeng dan orang-orang minta. Wa akhraja, dan pernah mengeluarkan siapa? Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali pernah mengeluarkan seseorang. Mengeluarkan siapa? Al-Qusoso, kepada para pendongeng-pendongeng min Masjid Jami'il Basro, dari Masjid Jami' Basro. Jadi Ali mengeluarkan semua pendongeng-pendongeng yo di halako-halakonya orang-orang yang apa ceramahnya itu hanya dongeng-dongeng itu oleh Sayyidina Ali diusir semuanya. Jadi akhraja itu lebih enak diusir sama Ali. Sayyidina Ali itu ngusir, itu namanya. Jadi di situ kan banyak, biasanya di masjid-masjid dulu itu, termasuk sekarang itu, kalau Anda pernah haji atau umroh itu di Masjidil Haram itu banyak halako-halako. Lah di Basro dulu juga begitu, di zamannya Sayyidina Ali pada waktu beliau hidup di Basro, di Baghdad itu. Baru di Masjid Baghdad itu banyak sekali, yaitu halako-halako, ya, yang mana sebagai mauidhahnya, yang menyampaikan mauidhah itu adalah para pendongeng-pendongeng. Tahu di situ karena penuh dengan para pendongeng, diusir seluruhnya oleh Sayyidina Ali. Tetapi falam masami'a, ternyata di tengah-tengah pendongeng yang diusir itu Sayyidina Ali nggak langsung ngusir semuanya. Beliau teliti satu persatu gimana cara menyampaikan apa yang disampaikan. Ternyata ada falam masami'a kalam al-Hasan Nil al-Basri.
Falamma sami'a, maka ketika sami'a mendengar siapa? Sayyidina Ali, kalam Al-Hasan Al-Basri, akan dawuhnya Hasan Al-Basri di dalam halaqah itu. Jadi mungkin di situ ada halaqah ada sekitar 10. Diteliti ya, terus dilakukan evaluasi ya. Oleh Sayyidina Ali, ternyata di situ itu ada juga orang yang sedang menyampaikan mau'idhah itu namanya Hasan Al-Basri. Ternyata lam yukhriju, tiada berani mengeluarkan Sayyidina Ali kepada Hasan Al-Basri. Kenapa yang lain dikeluarkan dari masjid para pendongeng-pendongeng itu, sementara Hasan Al-Basri tidak dikeluarkan oleh Sayyidina Ali? Karena ada siapa Hasan Al-Basri itu yatakallamu, di mana beliau itu Hasan Al-Basri bicara atau menjelaskan fi ilmul akhirati, tentang ilmu akhirat, wa tafkiri bil mauti, dan merenungkan, menjelaskan tentang untuk selalu berpikir tentang kematian, wa tanbihi, dan mengingatkan ala uyubin nafsi, untuk selalu ingat terhadap kelemahan-kelemahannya jiwa atau nafsu, wa afatil a'mali, dan bencana atau terhapusnya amal, wa khawatiri syaitoni, dan gangguan-gangguan syaitan, wazil hadri, dan cara untuk cara untuk biar selamat, biar hati-hati minha, daripada khawatiri syaitan itu. Nah, jadi karena ini, bahwa di antara sekian para al-qusos, pencerita pendongeng-pendongeng ini, hanya satu yang Sayyidina Ali tidak mau mengeluarkan dari Masjid Basra itu, karena yang dibicarakan itu tentang apa? Yaitu tentang ilmu akhirat, persiapan bertafakur tentang kematian, mengingatkan watanbih tentang cacat atau tercelahnya nafsu, tentang tercelahnya nafsu, takabur, riya, ini maksudnya tercelah dah, serta wa'afatil a'mali, bencana-bencana amal. Amal itu tidak semuanya akan menjadi baik, ada bencana-bencana menjadi bencana amal perbuatan kita kalau didasari dengan riya, didasari dengan takabur. Itu dijelaskan hal-hal seperti itu dalam zikirnya itu. Yang lain juga kan, yang lain yang diusir oleh Sayyidina Ali itu pendongeng-pendongeng, menceritakan tentang khurafat-khurafat. Kalau sementara Hasan Al-Basri enggak, tentang wawajil hadri, bagaimana caranya untuk selalu hati-hati minha, dari khawatiri syaitan ini, wa yuzakiru, dan menjelaskan atau mengingatkan siapa Hasan Al-Basri itu di dalam majelis zikirnya tadi, bi'ala illahi wa na'maihi, menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah dan maksudnya nikmat Allah, wa taksiril abdi, dan taksir ya, tentang kurangnya seorang hamba fi syukrihi, di dalam syukur kepada Allah, wa yu'arifu, dan beliau juga memperkenalkan haqaratat dunya, akan hinanya dunia, jelaskan ya, wa uyubaha, dan aib-aibnya dunia, cacat-cacatnya, kelemahan-kelemahannya, wa tasurrumaha, dan beliau juga menjelaskan tentang yaitu terputusnya dunia atau hilangnya, cara menghilangkan dunia gimana, wa naksa dia, dan menjelaskan tentang pengingkaran janji ya, akan dunia ini, wa khatrul akhirati, dan pentingnya akhirat ya, wa khatrul akhirati wa ahwalaha, dan situasi
yang mengerikan dari akhirat. Fahadha, maka adapun ini apa namanya penjelasan ya, fahadha, maka adapun ini kalamul Hasan al-Basri. Huwa, adapun hadha itu at-tadkirul mahmudu, inilah yang namanya tazkir. Beda dengan zikir ya. Ini namanya tazkir, mengingatkan atau tazkir atau mengingatkan al-mahmudu, yang terpuji syar'an secara syariat. Alladzi warada yang telah datang apa al-hasu, perintah alaihi atas atas alladzi di hadis Abi Dzar, di dalam hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu, haitsu qala, ketika dawuh, yaitu siapa? Abu Dzar. Ketika dawuh itu Abu Dzar, hadisnya begini, qala dawuh huduru majlis dzikri, adapun hadir ke majlis zikir, hadir ke majlis zikir itu afdalu, jauh lebih utama min sholati alfi rakaatin, dibandingkan daripada sholat 1000 rakaat. Tetapi yang dimaksud ke majlis zikir itu bagaimana? Ya seperti majlisnya Hasan al-Basri tadi itu ya, perbandingan itu. Tidak semua majlis zikir ya. Kalau majlis zikirnya itu isinya adalah hanya kisah-kisah, hanya tentang isi ceramahnya hanya syair-syair, dagelan-dagelan saja, dan atau ungkapan-ungkapan yang sulit dipahami oleh orang awam karena cerita tentang kewalian-kewalian seseorang. Bukan itu, tapi majelis zikir yang mengingatkan tentang apa keadaan akhirat, yaitu ilmu akhirat. Wa huduru majlis zikri wa huduru majlis ilmin. Nah ini tadi majelis zikir pertama, hadir wa huduru majlis ilmin, dan adapun hadir ke majelis ilmu itu afdhalun, lebih utama min ibadati alfi maridin, dibandingkan ibadah 1000 ya, min iyadati ya, dibandingkan menjenguk 1000 orang sakit. Wa huduru majlis ilmin, sementara adapun hadir ke majelis ilmu itu afdalu, lebih utama min syuhudi alfi janazatin, dibandingkan menyaksikan 1000 jenazah. Bagilah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah juga hadir ke majelis zikir atau majelis ilmu itu masih lebih afdal wa min qiraatil Qur'ani, dibandingkan baca Quran? Bagaimana dari bacaan Quran yang dibaca oleh seseorang? Apakah juga begitu? Ya, maksudnya begitu. Bagilah, maka ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa min qiraatil Qur'an, termasuk membaca Quran. Termasuk membaca Quran itu apakah majelis zikir itu masih lebih afdal dibandingkan baca Quran? Dawuhnya Nabi qala, dawuh Nabi, jawab Nabi, wahal tanfa'u qiraatul Qur'an ni illa bil ilmi. Wahal tanfa'u, tidakkah memberikan manfaat? Tiada akan bisa memberikan manfaat apa qiraatul Qur'ani, baca Quran, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Iya, kalau bacanya Quran itu nggak ngerti, ya masih lebih bagus sampean itu hadir di majelis ilmu. Wa qala dawun sab'atu rahimahu ta'ala, sa'atu rahimahullah ta'ala, majlis zikrin, adapun majlis zikir itu juga kafiru, mampu melebur, menghapuskan dosa-dosa sabaina majlisan, 70 majlis, min majalisil lahwi, dari majlis-majlis yang penuh dengan kesia-siaan atau loho. Faqad ittakhadha, sungguh telah menjadikan, mengambil, telah menjadikan itu maksudnya telah menjadikan dasar siapa al-muzahrifuna, orang-orang yang suka berhias,
hadhil ahadits, akan hadis-hadis ini hujatan sebagai hujah ala tazkiyati anfusihim, untuk atas penyucian jiwa mereka. Nah ini biasanya orang-orang yang senang pencitraan itu, sebagai mubalik penceritaan itu, hadis-hadis ini biasanya dijadikan argumentasi atas bersihnya dirinya itu tadi. Jika walaqalu, dan mereka telah memindahkan ismat tadzkiri, istilah nama tazkir ini memindahkan ila khirofatihim, menuju kepada khirofat atau khurafat mereka, atau cerita-cerita khayalan yang tidak berargumentasi, yang tidak bersumber dari Quran dan hadis. Jika berubah itu, wanakalu, dan mereka telah merubah atau memindahkan ismat tadzkiri, nama tazkir itu, kepada ila khirafatihim, ila khurafatihim, kepada khurafat mereka, cerita-cerita yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Wazalu, dan mereka juga melupakan antori zikril mahmudi, terhadap jalan dari zikir yang terpuji, sehingga wastayulu, sehingga mereka sibuk bil qisosi, dengan cerita-cerita allati tatruku, yang mengantarkan. Jadi mereka hanya sibuk dengan cerita-cerita yang mengantarkan ilaiha, kepada al-qisos. Apa? Mengantarkan apa? Al-ikhtilafatu, yaitu kesalahan-kesalahan, waziyadatu, dan nambah, ya, wan naqsu, dan bahkan mengurangi, wa takhruju, dan kemudian keluar. Akhirnya menjadi keluarlah, ya, wa takhruju, dan keluar dengan cerita-cerita tadi itu, bil qisos, keluar anil qisosil waridati, dari cerita-cerita yang bersumber fil Qur'ani, di dalam Quran. Watasidu, dan kemudian menambahi alaihi, atas kisah tadi. Fa inna minal qisosi, maka sesungguhnya sebagian daripada kisah-kisah, ma, adapun sesuatu yang fa'u, yang bermanfaat, apa sih ma'uhu, mendengarkan hu akan ma. Wa minha, dan sebagian daripada kisah-kisah itu ma, adapun sesuatu ya dulu, yang bahaya, tidak ada manfaat, wa ingkana, sekalipun ada apa mak, itu sih bukan, dia itu benar. Hanya kalau bicara di situ itu hanya kisah-kisah, kemungkinannya dua. Sekalipun bahwa kisah-kisah itu memberikan manfaat, tetapi di dalam kisah-kisah itu juga bahaya, sekalipun benar. Menceritakan tentang kewalian seseorang, bisa terbang, bisa gitu, tapi tidak diantarkan orang itu kepada apa? Kepada bagaimana seseorang wali itu bisa mengantarkan dirinya, bisa seperti itu. Prosesnya bagaimana? Cuma hanya disampaikan, hanya di level kesaktian saja. Ini kan nanti berbahaya, hanya sekedar itu. Nah, hanya sekedar itu. Nah, tentu di dalam fa'inna minal qisosi, maka sesungguhnya sebagian daripada kisah-kisah ma, adapun sesuatu yang fausi ma'uhu. Jadi memang kita tidak ingkari bahwa sebagian kisah itu memang bisa diambil manfaatnya, ma yang fausi ma'uhu, memberikan manfaat ketika didengar. Tetapi sebagian daripada kisah itu ada yang berbahaya, sekalipun bahwa apa yang diucapkan itu benar. Bahaya itu. Artinya kalau memang di levelnya itu tidak perlu disampaikan, jangan sampai disampaikan. Betul, dalam hal-hal terkait dengan masalah syatohat, ungkapan-ungkapan yang tidak masuk akal yang diungkapkan oleh para sufi itu, seperti aku melihat Tuhan, aku bersama Tuhan, aku naik surga, aku sedang mi'raj 70 kali. Ini narasi-narasi ini berbahaya, sekalipun benar hal ini.
Waman fataha, waman dan adapun barang siapa, fataha yang telah membuka siapa man, dzalikal baba, akan bab itu artinya ketika membuka dirinya seseorang itu terhadap ikut mengikuti yaitu majalis dzikri yang isinya hanya dongeng-dongeng itu maksudnya. Jadi barang siapa yang membuka terhadap pintu atau bab yang berkaitan dengan al-qisosu, ya, majelis dzikir yang hanya isinya adalah kisah-kisah khurafat, ala nafsihi, terhadap dirinya man, ikhtalato berarti telah mencampurkan, ikhtalato telah bercampur lah, alaihi atas man apa asidku, yaitu kebenaran, bil kadhibi dengan kebohongan, mencampur wan nafiu kemanfaatan, bidzori dengan kemadorotan. Hanya barang siapa yang membuka pintu di dalam mau'izatul hasanahnya itu dalam bentuk dongeng-dongeng, maka pasti itu akan terjadi ikhtilat, terjadi pergumulan atau terjadi percampuran antara benar dan bohong, antara manfaat dan madharat. Famin hadza, maka dari sinilah, ini kalau boleh dikasih semacam taklik atau tambahan syarah, famin ajli hadza, famin hadza, maka dari sinilah terjadi ikhtilat tadi, bercampurnya antara kebenaran dan kebohongan, antara manfaat dan kemudaratan, karena di mana mau'idhonya atau majelis dzikirnya itu dalam bentuk hanya bersifat dongeng-dongeng semata itu, maka dari sini kemudian nuhya dilarang, ya, nuhya dilarang apa anhu, yaitu dari ikhtilat ini. Ikhtilat dalam pengertian yang bersumber dari al-qisosu tadi, yaitu dongeng-dongeng. Oleh karena itu walidzalika, oleh karena itu ya terjadi ikhtilat, maka qala dawuh, ya, karena di situ walidzalika, oleh karena itulah, karena itu dongeng, ya, qala maka dawuh siapa Ahmad bin Hambal, yaitu siapa Ahmad bin Hambal rahimahu, mudah-mudahan memberikan rahmat kepada Ahmad bin Hambal, siapa Allah, ma ahwajan nasa ila qasin shodikin, ma ahwaja yang paling dibutuhkan, an-nasa akan masyarakat, akan kebanyakan orang, yaitu apa yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang, ila qasin shodikin, yaitu butuh kepada pencerita yang jujur, ya, perawi atau pengkisah, seorang pengkisah yang jujur. Maka itu fa'ingkanat, maka jika ada al-qissatu, sebuah kisah, min qisasil ambiyai, dari kisah-kisahnya para nabi, alaihim, itu mudah-mudahan tetap pada para anbiya, assalamu, adapun yaitu salam atau keselamatan. Maka itu katanya, lanjutan penjelasan itu, jika ada kisah yang bersumber, yang berasal dari kisah-kisahnya para nabi, terkait dengan sesuatu, ya ta'allaku, yang berhubungan atau yang berkaitan, apa ma bi umuri dinihim, dengan yaitu perkara-perkara dari agamanya para nabi. Kalau itu yang disampaikan dalam bentuk kisah yang terkait dengan kisahnya para nabi yang ada hubungannya dengan masalah agama, ini nggak ada masalah.
Sementara wakana dan ada apa al-qasu, yaitu si pencerita atau si pendongeng itu sodikan, adalah orang yang jujur, sahih riwayati, yang sahih periwayatannya, sahih ceritanya. Falastu arobi baksan, falastu maka tiada siapa aku, aro melihat siapa aku, bi terhadap al-qosi tadi baksan jelek. Artinya nggak apa-apa lah kalau memang si pencerita, orang yang menceritakan itu adalah orang yang jujur, yang riwayatnya juga sahih, maka aku tidak melihat itu jelek. Cuma falyahdhar, tetap hati-hatilah engkau al-kadzibah, akan kebohongan, wa hikayati ahwalin, serta hati-hati terhadap hikayah-hikayah atau dongeng-dongeng tentang pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman spiritual, ya, pengalaman-pengalaman spiritual para aulia yang diceritakan atau yang dihikayahkan oleh para pendongeng-pendongeng atau para mubaligh itu, di mana tumiu yang mengarah atau yang menunjukkan atau yang mengarahkan atau yang menunjukkan apa hikayah ahwal, mengarahkan ila hafatin, kepada kesalahan-kesalahan, au musailatin, atau kelonggaran-kelonggaran, atau menjadikan apa ya, menjadikan menggampangkan, penggampangan, di mana yaksuru yang pendek, apa fahmul awami, yaitu pemahaman orang-orang awam, andarki ma'aniha, untuk menangkap makna-makna di balik hikayatu ahwal, cerita-cerita spiritual yang dialami oleh para sufi tadi. Artinya tetap hati-hati ya terhadap kebohongan, itu tetap hati-hati. Termasuk di situ itu ada hikayah-hikayah tentang apa, hikayah tentang pengalaman spiritual, yang itu bisa juga mengantarkan, bisa menunjukkan, bisa mengisyaroi auma'a yumi'u tumi'u, yang bisa mengisyarakan atau bisa mengarahkan kepada kesalahan-kesalahan, atau menjadikan menggampangkan masyarakat itu, karena diceritai begini, ini ada wali tidak sholat, padahal dia sholat, ya, kemudian orang akan jadi gampang itu, ya. Yaksuru yang pendek, apa fahmul awami, pemahaman orang-orang awam, andarki ma'aniya, untuk menangkap itu nilai atau makna-makna dibalik hikayatu ahwal. Hati-hati kalau menceritakan tentang pengalaman spiritual seseorang itu kepada khalayak umum, yang mana khalayak umum itu akal dan pikirannya sangat sederhana, pendek mereka memahami sesuatu itu. Artinya dia itu sangat terbatas untuk bisa menangkap ya tentang hikayah-hikayah spiritual yang dialami para wali itu. Ada wali yang tidak sholat tampaknya, akhirnya khawatir ditiru kan. Awan kauniha, atau akan adanya apa tadi, hikayah lah, ahwal hafatan nadiratan, yaitu akan kesalahan nadiratan yang langka, kesalahan sedikit, ya, kesalahan sedikit itu artinya kesalahan yang langka, bisa dimaknai seperti itu. Nadiratan yaitu kesalahan yang langka, di mana kesalahan langka itu murdifatan, yang diikuti, ya, yang diikuti, ya, kesalahan yang apa namanya, spontan, atau kesalahan yang sedikit, natiro itu yang langka itu murdafatan yang kemudian diikuti bitak firoti, ya, diikuti dengan bitak firoti, dengan penghapusan, ya, dengan penghapusan daripada dosa-dosa,
mutadarikatin yang menyusuli bihasanatin dengan kebaikan-kebaikan, tulti yang bisa menutupi apa hasanat alaiha atas hafwah, atas kesalahan. Ini juga hati-hati. Jadi ketika ada hikayah ya menceritakan tentang kesalahan yang kemudian dari situ diikuti kesalahan itu, padahal diikuti atau diikuti dengan kemudian meminta ampun dari dosa-dosa itu, kemudian dengan melanjutkan dengan melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk menutupi kebaikan itu terhadap apa? Yaitu hafwah tadi, kesalahan-kesalahan itu. Ya kadang-kadang orang awam kan tidak merekam itu. Ada kesalahan sedikit, padahal kesalahan itu kemudian tokoh itu, hikayah itu di dalam yang diceritakan itu, padahal beliau itu kemudian melakukan dengan kebaikan-kebaikan. Artinya sempat bertaubat lah, umpamanya menceritakan tentang seseorang bertaubat, dia sudah kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan ketika melakukan kesalahan. Nah ini yang dikhawatirkan ketika ada dongeng, ada cerita yang disampaikan mubalek itu tidak berending kepada seperti itu, tidak berending kepada kebaikan, akhirnya meninggalkan pesan bahwa tokoh yang diceritakan itu disimpulkan oleh orang awam tadi, oh itu kan padahal dia melakukan kesalahan dan maksiat. Nah hanya seperti itu ditiru. Kenapa begini loh ya? Karena fa'innal ami, karena orang awam fa'innal ami, maka sesungguhnya orang, pada umumnya orang atau orang awam itu yaktasimu berpegang teguh siapa am bidzalika akan kisah-kisah itu fi musahalatihi, di dalam kesalahannya si awam, wa hafwatihi fi musahilatihi, di dalam membuat gampangnya si awam, wa hafwatihi, dan kesalahan daripada orang awam, wa yamhidu, dan lalu menjadikan ya dasar linafsihi, terhadap dirinya si awam, udron, sebagai alasan di dalam kesalahan tadi, wayah taju, dan menjadikan satu argumentasi atau dasar atau dijadikan sebuah dalil lah ya, bi annahu, bahwa sesungguhnya awam, bi annahu, karena sesungguhnya awam, hukia, telah diceritai, kaita wa kaita, si awam, di mana si awam telah diceritakan begini dan begitu ya, bi annahu, sesungguhnya si awam, hukia, telah diceritai, kaita wa kaita, begini dan begitu, an batil masyayikhi, tentang sebagian para kiai-kiai, wa batil akabiri, dan sebagian orang-orang besar. Fakulluna, maka padahal setiap kita, fakulluna, maka padahal setiap kita itu bisodatil ma'asi, ada di dalam posisi siap menghadapi kemaksiatan. Fala ghurwa, maka tidaklah heran, in asaitu, jika aku melakukan kemaksiatan Allah kepada Allah, faqad asahu, maka sungguh telah melakukan kemaksiatan kepada Allah siapa man, orang, huwa, adapun man itu akbaru, yang lebih tinggi posisinya, mini, dibandingkan aku ya, mini dibandingkan aku, wa yufidu, nah ini wa yufidu, dan kemudian hal ini wa yufidu, dan memberikan semacam dorongan
ya, wa yufidu dan memberikan dorongan. Dulu akan man apa zalika, wa yufidu dan memberikan dorongan kepada siapa? Al-ami orang awam apa zalika, yaitu kemaksiatan yang dilakukan oleh orang besar tadi, mendorong juratan, keberanian, berani berbuat maksiat. Maksudnya Allah kepada Allah min haitsu la yadri, di mana min haitsu dari sisi la yadri tidak menyadari, ya, si awam tadi. Artinya begini loh, artinya begitu, bahwa orang awam itu yang akan menjadi dasar yang dijadikan pegangan oleh orang awam itu, ketika dia melakukan, kadang-kadang ada hal-hal yang menjadikan orang awam itu melakukan kesalahan atau menjadikan remeh, musahilat, meremehkan atau menggampangkan terhadap sesuatu, karena dia wayum hidu li nafsi, menjadikan dasar pada dirinya, ya, sebagai alasan dan berdalih bahwa apa yang telah diceritakan tentang begini begitu, tentang tentang para sebagian kiai dan orang-orang besar, ya, itu dulu juga maksiat. Nah, jadi kemaksiatan orang-orang besar diceritakan, tapi tidak kemudian diceritakan ke taubatnya, perkara taubatnya nggak dijelasin, sehingga kemudian apa yang terjadi? Maka tidak heran ketika ada orang awam itu melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena dia melihat bahwa ada, ya, orang-orang besar juga pernah melakukan maksiat itu. Nah, dongeng-dongeng seperti ini kalau tidak berending dengan taubat itu jangan sampai dijelaskan, karena ini akan menjadi menjadi teladan kesalahan seseorang. Kesalahan dari tokoh-tokoh ini loh akan menjadi teladan ketika menceritakan ada keanehan-keanehan yang dialami atau yang telah dilakukan oleh orang tokoh-tokoh tertentu. Apakah orang itu nggak sholat, nggak puasa, padahal dia kan orang yang dekat dengan Allah, ya. Lah, hal-hal seperti ini kalau tidak berending, tidak dijelaskan secara total tentang dongeng ini, nanti bermaksiat ini akan menjadikan juratan. Orang sebesar dia aja melakukan kesalahan, kemaksiatan, apalagi aku, ya. Maka akhirnya berani melakukan kemaksiatan gara-gara apa? Gara-gara melihat atau menyaksikan terhadap kemaksiatan para tokohnya. Nah, gitu para tokoh itu jangan sampai memamerkan kesalahan, jangan sampai memamerkan kemaksiatan di hadapan masyarakatnya atau muhibbinnya, bahaya ini. Jangan sampai memamerkan itu, nanti akan dibuat remeh. Kemungkaran dan kemaksiatan itu akan dianggap remeh. Karena apa? Karena melihat tokoh-tokohnya juga melakukan kemaksiatan. Maka ini bahaya, juga penting untuk disadari oleh para mubaligh. Fabadal ihtirasi, setelah bisa memelihara, setelah bisa hati-hati atau bisa memelihara, ya, terhadap hal ini, dua hal ini, fabadal ihtirasi, setelah bisa menjaga an hadzainil mahdhuraini, dari atau akan ini hal yang perlu dihati-hatiin, hal yang harus kita hati-hati, yang perlu dihati-hatikan, yang perlu diperhatikan. Setelah kita bisa melihara, bisa terhindar atau bisa memelihara dari dua hal ini, ya, maksudnya dua hal ini adalah pertama, yaitu kebohongan dalam cerita. Itu pertama adalah yaitu kebohongan dalam cerita atau dongeng-dongeng tadi. Jangan sampai itu dongeng-dongeng yang disampaikan itu penuh dengan kebohongan, maksudnya. Yang kedua, yaitu ketika menyampaikan kisah
yang bisa disalahpahami sebagai pembenaran maksiatnya orang awam ini. Ya. Jadi setelah terhindar dari cerita-cerita yang penuh dengan cerita bohong, dan setelah kita juga bisa menghindari dari menyampaikan kisah yang bisa disalahpahami oleh orang awam, ya, sehingga orang awam berani melakukan kemaksiatan, kalau bisa memelihara itu, wala ba'sabi, maka nggak apa-apa. Dengan wala ba'sa, maka tidak apa-apa dengan seorang yang mendongeng tadi. Kalau memang dongengnya majelis zikir itu, dari dongengnya itu tidak mengandung unsur cerita yang bohong, yang kedua tidak menjadikan berani maksiat gara-gara yaitu menceritakan tentang ketokohan seseorang berbuat maksiat, kalau bisa terhindar ini, maka tidak apa-apa Anda sebagai seorang pendongeng atau pengkisah. Wa inda dzalika, wa inda dzalika, dan ketika itu, ketika sudah ba'dal ikhtiros, nah ini setelah kamu bisa menjaga dua hal itu sebagai mubaligh, maka kemudian yarji'u kembali. Siapa al-qasi ilal qisasil mahmudati, yaitu kepada kisah-kisah yang terpuji, tentang cerita tentang Nabi, dan kemudian menceritakan apa yang telah diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ilama, dan kembali kepada sesuatu yastamilu yang terakomodir alai atas ma, yastamilu yang telah mengakomodir alai atas ma apa Al-Qur'an, menceritakan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran gitu loh. Wa yasihu, dan menjadikan sah, ya, fil kutubi shahihati, dari kitab-kitab sahih, minal akhbari, dari beberapa hadis-hadis. Artinya mengambil dalil, yaitu hadis-hadis yang sahih. Wa minan nasi, dan memang itu sebagian, ada beberapa orang, adapun orang yastajizu, yang telah membolehkan, istajaza yastajizu, yang telah membolehkan siapa man wada'al hikayati, yaitu membuat cerita-cerita fiktif. Memang ada orang yang membolehkan itu, jadi ceramah dengan cerita-cerita fiktif, yang mana tujuannya adalah al-muraghibati, yang menjadikan senang seseorang fitoati, di dalam to'at-to'at. Wesamu, dan yakin atau menduga anna qasdahu, bahwa sesungguhnya man via, di dalam cerita itu, ya, dakwatul khalqi, mengajak makhluk ilal haqi, kepada kebenaran. Ini tidak bisa seperti ini. Bahadi, maka adapun ini, ya, model kisah hikayah seperti ini, al-muraghibatu fit ta'ah, ya, wada'ul hikayatil muraghibati fit ta'ah, itu min nazaati syaitani, bersumber dari dorongan-dorongan setan. Karena begini loh, fa inna fi sidqi, maka sesungguhnya di dalam cerita yang benar, dongeng sekalipun benar, itu manduhatun, yaitu masih bisa diluaskan, masih ada kesempatan luas terjadi anil kadhibi, kebohongan, ya, akan terjadi itu. Wafima, dan terhadap sesuatu zakaro, yang telah menjelaskan atau telah telah mengingatkan siapa Allah Ta'ala, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Waniatan, dengan merasa sudah cukup, waniatan, dengan mencukupkan anil ikhtiroi, daripada ikhtiro, membuat-buat sesuatu, fil wa'di, di dalam nasihat. Karena di dalam kebenaran pun, orang bicara benar saja, itu masih ada keleluasan untuk berbohong, ya, ada keleluasan untuk berbohong. Lah, wa fi ma dzakarallahu ta'ala, sedangkan apa yang telah
disampaikan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah, diingatkan oleh Allah dan Rasul di dalam Quran dan hadis itu sungguhnya fi wa fi ma dzakarallahu taala niatan ini. Niatan akan sudah mencukupkan. Cukuplah sesungguhnya sumber dari Allah dan Rasul itu daripada anil ikhtiroi, dari membuat argumentasi, membuat cara ini, atau ikhtiro bisa diartikan bid'ah ini. Bil wa'di di dalam yaitu di dalam memberikan nasihat atau di dalam apa namanya mau itu. Kaifa hal bagaimana? Waqad kuriha dan sungguh telah dibenci apa takallufus sajai, berlebih-lebihan dalam bersajak. Wa'uda dan digolongkan apa dzalika takallufus sajai itu digolongkan minat tasannu'i, daripada tasannu. Begitu juga orang kalau ceramah jangan sampailah tasannu itu dengan membaca pantun puisi yang berlebih-lebihan itu. Jadi kalau orang itu waqad kuriha benci ya. Bagaimana waqad kuriha dan sungguh telah dimakruhkan bisa dibenci ya, takallufus saja itu berlebih-lebihan bersajak. Wa'udda dan digolongkan apa dzalika takallufus saja itu melebih-lebihkan saja itu minat tasannu'i, daripada sifat tasannu, pencitraan. Qala dawuh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah dawuh li ibnihi, kepada anaknya Umar, namanya Umar. Jadi Ibnu Waqqas pernah berkata kepada anaknya namanya Umar, waqad sami'ahu, dan sungguh telah mendengar siapa Sa'ad bin Abi Waqqas hu kepada Umar, yasja'u, sedang hale dalam keadaan membaca sajak. Hadzalladzi katanya si Sa'ad, hadzalladzi yubaghiduka ilayya, hadzalladzi inilah orang, hadza adapun inilah, hadzalladzi inilah orang, yubaghiduka yang menjadikan marah kepadamu, yubaghiduka yang menjadikan benci kepadamu, ilayya bagiku. Jadi ini orang yang menjadikan engkau dibenci olehku ya. Lakodo itu aku tidak akan pernah memenuhi hajataka, kebutuhanmu abadan selama-lamanya, hatta tatuba, sehingga kamu tobat. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas melihat anaknya baca sajak atau sedang bersajak, kemudian beliau mengatakan inilah yang membuat aku marah kepadamu, benci kepadamu gitu. Walladzi yubaghiduka ilayya. Jadi mana hadzalladzi, adapun inilah orang, yubaghiduka yang menjadikan marah kepadamu, ilayya kepadaku. Artinya begini, ini yang membuat marahku kepadamu ini. Dan kalau seperti itu aku lakodo itu hajataka, aku gak akan pernah memenuhi siapa aku, hajataka kan kebutuhanmu abadan selama-lamanya, hatta tatuba, sehingga kamu bertobat. Artinya Sa'ad bin Waqqas ini benar-benar anti ketika beliau mendengar saja itu, sampai diancam begitu anaknya. Waqad kana, dan sungguh ada siapa si Umar, ja'ahu datang siapa Umar hu kepada Abi Waqqas fi hajatin, di dalam hajatnya, kebutuhannya. Padahal saat ini Umar masih butuh banget sama abahnya ya, butuh kepada kepentingan-kepentingan. Waqad qala, dan dawuh siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li Abd bin Rawahah, dawuh kepada yaitu Ibnu Rawahah. Kanjeng Nabi dawuh gini, fi sajai min salasai kalimatin, fi sajain tentang sajak, min salasi kalimatin yang lebih dari 3 kalimat. Nabi pernah berkata, bilang kepada Abdullah bin Rawahah ketika bersajak lebih dari 3 kalimat, iya kawas saja ya Ibnu Rawahah, iya hati-hatilah olehmu Ibnu Rawahah, wasaja'ah, hati-hati kamu wasaja'ah dengan sajak, ya Ibnu Rawahah, wahai Ibnu Rawahah. Fakana, ada apa saja'ul mahdzuru,
Bagaimana ada apa saja mahduru, sajak yang dianggap perlu dihindari, ya, untuk hati-hatilah, yaitu saja al-mutakallafah, yaitu saja al-mutakallifah, bisa yang memaksakan, yang melebih-lebihkan ma kepada sesuatu, zada yang melebih apa ma'ala kalimat. Ini dua kalimat saja itu bahaya kalau sudah lebih dari dua kalimat. Walidzalika, oleh karena itu, lama kola ketika berkata siapa ar-rajulu seorang laki-laki fi diyatil janini tentang kompensasi daripada janin, kaifa nadia, kaifa kali bagaimana nadia memberikan kompensasi aku, man kepada orang lah syaroba, orang yang belum bisa minum, wala akala dan orang yang belum bisa makan, wala soha dan orang yang belum bisa menjerit, wala istahala dan orang yang belum pernah bisa yaitu menangis di saat lahir, istahala. Wa mithlu dzalika, dan yang sepadan dengan itu batola batal, sia-sia. Faqala, kemudian dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, asajjaun, asajjau kasajail arab, apakah asajjau, apakah saja ini kasajail arabi seperti sajaknya orang-orang Arab, ya, apakah seperti itu sajaknya? Wa amal asy'aru, sementara adapun syair-syair, fataksiru, maka adapun kebanyakan atau memperbanyak di dalam syair, fil mawaid, di dalam yaitu mauidhah, dalam pidato-pidato itu banyak syairnya itu madmumun, tercelah. Hati-hati jangan banyak bersyair kalau di dalam bersyair, di dalam apa, di dalam pidato itu. Qala dawuh siapa Allah Ta'ala, yang banyak sekarang justru mubalik itu banyak bersyair-syair dengan nyanyian-nyanyian, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun. Ini wasyu'ara'u, adapun orang-orang yang bersyair, yattabi'um akan selalu mengikutkan kepada asyair, apa al-ghawuna, yaitu kesesatan. Hati-hati. Maka itu kita nanti akan teruskan kembali kajian ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.